Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid yang insya Allah berkahi ini. Semoga langkah kaki kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Tepatnya kita masuk ke malam yang ke-17 bulan Syawal. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah bulan Ramadan. Ada amalan yang perlu kita lanjutkan, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittatan min Syawal, ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia menyambung berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya senilai dengan 1 tahun. Jadi kita mulai berhitung, Pak. Kalau sekarang udah masuk yang ke-17, sempet nggak puasa 6 hari lagi? Ya, sempet nggak puasa 6 hari lagi? Ya, di masa yang akan datang atau di hari-hari yang akan datang. Kalau kita tidak persiapkan, dia berlalu begitu saja. Ya, besok hari Senin masuk kerja halal bihalal lagi, ya kan? Besok ada keluarga yang undang halal bihalal lagi, nggak kelar-kelar halal bihalalnya. Ya, maka harus ada niat dan ikhtiar, ada komitmen yang kita bangun supaya kita bisa menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sayang, Pak, kalau kita enggak mengerjakannya, kalau kita melewatkannya, ini sangat disayangkan. Kenapa? Nggak dapat lagi pahala yang sebesar seperti itu. Ya, di mana lagi kita mau dapat 6 hari berpuasa, tapi nilainya sebanyak satu tahun. Maka kata Rasulullah SAW, kerjakan itu. Ya, para ulama mengatakan boleh nggak kalau puasanya itu nggak berurutan, Senin, ntar Kamis, ntar Senin lagi, ntar Kamis lagi gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nah, boleh. Imam Malik dan mayoritas mengatakan boleh. Tapi kalau mau dibabat seluruhnya 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya, boleh juga, lebih bagus. Ya, yang penting kita kerjakan. Ya, kita kerjakan puasa sunnah di bulan Syawal. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja, ya, namanya masyarakat kita kalau bulan Syawal itu masih suasana Lebaran, ya, masih suasana Lebaran, sehingga
Ya, bagi yang belum ya, bermaaf-maafan, masih ada kesempatan untuk saling mengunjungi di bulan Syawal. Mobil khusus, Anda baru ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya mengucapkan juga mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terus yang ketiga, kita doakan kepada orang tua kita, ya, mobil khusus kepada Bapak Giri yang sudah mendahului kita, ya, agar segala amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita mengetahui bulan Syawal yang sudah setengah lagi, ya, masyarakat kita, ya, hari ini sudah mulai disibukkan dengan ibadah kurban. Ada di antara, ya, jamaah yang sudah nge-share, ada nggak nih? Yang udah nge-share hewan kurban, udah ada belum? Udah ada belum? Belum ya? Ada yang udah, ada yang belum. Baik. Kemudian kalau kita lihat di jalan-jalan, udah ada yang mulai bersih-bersih lapangan, ya. Kemudian nanti dia bikin bambu, ya, untuk didatangkan hewan-hewan kurbannya. Ya, ini bulan Zulqa'dah. Karena apa? Karena bulan setelah Zulqa'dah, yaitu bulan Zulhijjah, itu dinamakan bulan haji. Bagi yang melaksanakan haji, ya, kalau tidak salah kloter pertama, ya, bagi yang diberikan kesempatan untuk berhaji tahun ini, itu tanggal 22 April sudah masuk asrama dan akan diberangkatkan bertahap ke ke Madinah. Ya. Jadi siapa nih yang dapat tahun ini? Ada di sini? Ada. Masya Allah. Allah berikan kesempatan. Bagi yang, ya, belum diberikan kesempatan, ya, kita doa sama-sama agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berangkat tahun ini, ya, Allah berikan keselamatan pergi sampai pulangnya dan insya Allah mendapatkan haji yang mabrur. Taib. Tanggal 22 itu nggak lama lagi. Ya, kalau sekarang tanggal 5, betul ya? Bahkan nggak nyampe 2 minggu lagi. Ya, mereka kloter pertama akan berangkat ke Madinah dulu, karena kloter pertama ke Madinah. Bagi yang tidak haji, ya, itu disyariatkan untuk berkurban. Ya, berkurban apa? Bahimatul an'am, hewan-hewan kurban. Sudah ditentukan hewan-hewan kurbannya. Ini dalam fikih kurban, hewan kurban itu, ya, jenis yang pertama adalah kambing, yang kedua adalah sapi, ya, dan yang ketiga adalah unta. Jadi kambing dan sejenisnya, kambing, domba, biri-biri dan seterusnya. Kemudian kalau sapi temennya apa tuh? Kerbau, ya, dan unta. Maka, ya, tidak dapat dirubah-rubah. Ya. Jadi ada yang bilang, Ustaz, kami di pulau ini kagak pernah makan, ya, kambing, sapi, kita ngeri Ustaz, makan daging, kita biasanya makan ikan doang. Boleh nggak ditukar ikan? Boleh nggak ditukar ikan? Berapa ekor ikan kalau begitu? Ya, harus dikurbankan. Atau misalnya kita nggak doyan ikan, kita nggak doyan kambing, nggak doyan sapi, ya, kita doyannya ayam Ustaz, boleh nggak diganti ayam? Ya kagak boleh, ya, karena ini adalah ketentuan. Maka 3, ya, hewan kurban ini yang boleh dikurbankan. Baik, insya Allah kita akan membahas bukan fikih kurbannya, tapi kita akan membahas tentang akad-akad dalam transaksi kurban. Ini perlu diketahui, wabil khusus kepada panitia kurban dan wabil khusus kepada orang yang berkurban.
Ya, jadi ada orang yang mau berkurban, ya, maka saya harus mengetahui akadnya. Jangan sampai akadnya itu mengandung yang kita sebut adalah maghrib, maisir, gharar, dan riba. Ya, jadi kalau sholat maghrib bagus, tapi kalau maghrib dalam fikih muamalah maliyah ini kurang. Nggak bagus malahan. Kenapa? Karena dia mengandung maisir, gharar, dan riba. Yang pertama yang mengandung disebut dengan maisir. Maisir ini adalah spekulasi. Jadi akad pembelian hewan kurban dengan cara spekulasi. Emang ada? Ada. Contohnya, ya, orang kalau beli, ya, apa nih, mineral, air, ya. Kalau akad yang biasa dipakai itu adalah akad mubadalah, tabadul, tukar menukar. Saya punya uang, antum punya barang, ya, pertukaran antara uang dengan barang, ya. Jadi ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, dan ada ijab qabulnya atau penyerahannya. Saya jual, ya, iya dah saya beli. Ya, mau lengkap boleh, mau dalam hati boleh. Sekarang marketplace itu malah nggak disebutin, benar nggak Pak? Marketplace, toko online disebutin nggak akadnya? Disebutin nggak? Diucapkan nggak? Enggak, tapi dipencet, ya nggak? Pakai pencet order. Nah, kalau order berarti nanti akan dikirim. Order, bayar, pilih kurirnya, dan dia akan dikirim. Itu akad yang biasa terjadi, dan ini dibolehkan. Bagaimana dengan akad yang mengandung maisir? Rasulullah SAW melarang jual beli yang ada gharornya. Naha Rasulullah an bai' al-gharar, atau naha Rasulullah bai'il hasad. Rasulullah melarang jual beli batu, maksudnya jual beli dengan cara melempar. Bagaimana contohnya? Kita datang ke pasar. Kemudian di pasar kadang-kadang, ya, untuk mendapatkan sebotol air, ya, kadang-kadang kita nggak membeli botolnya, nggak beli airnya, tapi yang dikasih adalah gelang, dikasih gelang, ada nggak? Kasih gelang, dikasih batu, atau dikasih tembakan. Pernah nggak tuh kayak gitu? Ya, kita dikasih beli misalnya 10.000, nih beli, dikasih 10 gelang. Kemudian gelangnya kita lempar. Kalau dia masuk ke sini, itu jadi milik kita. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Ada itu, ya. Coba aja datang kemana tuh, ya. Maka yang seperti ini jual beli yang dikatakan maisir. Dia bukan pengen beli barang itu, dia bukan pengen beli minuman sebetulnya, ya. Tapi dia taruhan untuk mendapatkan minuman. Bahkan bukan cuma minuman di situ. Semakin jauh yang dilempar, semakin yang jauh yang di ya, dalam misalnya, ya, ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter misalnya, sampai yang paling jauh di pojok. Semakin jauh biasanya hadiahnya semakin baik atau semakin jelek? Hah? Semakin baik, tapi resikonya semakin kecil, betul ya? Nah, itulah yang namanya jual beli spekulasi. Jadi kalau saya dapat, Ustaz, boleh nggak? Nggak boleh itu. Ya, itu namanya innamal khamru wal maisir wal ansab rijzum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya, ya, khamar, minuman keras, ya, kemudian maisir, spekulasi, ya, adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah. Kalau dalam usul fikih, kata-kata jauhilah, melarang, la, itu adalah menyatakan ketidakbolehan, jangan dilakukan. Maka kalau kita tarik, ya, kepada transaksi kurban, ini terjadi. Seperti apa terjadinya? Oke, contohnya tadi, orang-orang sudah mulai menawarkan hewan kurban. Apakah lewat WA group misalnya,
Ya mungkin kalau belum dapat sebentar lagi dapat tuh. Ya, apakah lewat japrian, assalamualaikum, salam, panjang nih ngomong, ente udah ini nggak punya hewan kurban, ente pengen kurban nggak? Ya, luar biasa, gercep bener nih orang nih, ya kan? Kemarin waktu bulan Ramadan dia jual kurma, dia jual sarung, sekarang dia jual hewan kurban, palu gada. Apa palu gada? Apa lu mau gua ada, apa lu mau gua ada, gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya halalan thayyiban mubarakan fi. Tetapi masalahnya kadang-kadang ya, orang yang menawarkan ini, yang menawarkan hewan kurban ini, belum tentu hewan kurban itu punya dia. Jadi dia datanglah misalnya ke peternakan, ya, kemudian dia ya melihat banyak hewan kurban di situ, kemudian dia ketemu sama pemiliknya, ya, kemudian pemiliknya dia mengatakan kepada pemiliknya, Pak, boleh nggak saya fotoin, boleh nggak saya videoin? Kata pemiliknya, boleh, silahkan Pak. Kalau sudah dikatakan demikian, boleh divideoin, boleh difotoin. Apakah barang itu otomatis punya ya yang membeli atau yang memfotokan? Belum. Jadi ketika dia lihat, difotoin, kemudian dia save di handphonenya, nanti dia pulang, dia share ke teman-temannya. Ada yang mau nggak nih? Ya, ada yang mau nggak nih barang nih? Ya, mantep. Ya, harga masih miring nih sekarang. Kalau ntar deket-deket Zulhijjah, ya harganya mahal. Sekarang order sekarang, nanti dikirimnya 10 Zulhijjah. Ya, pada bulan-bulan Zulhijjah, awal-awal Zulhijjah. Karena Zulhijjah itu tanggal 10 hari Yaumun Nahar. Ya, hari penyembelihan itu 10 Zulhijjah. Ada 3 hari lagi setelah itu, 11, 12, 13 yang kita sebut dengan hari Tasyrik, hari penyembelihan juga. Tapi biasanya orang kalau sudah bulan Zulhijjah di awal-awal itu harganya udah lebih mahal, udah pasti. Stoknya juga semakin tipis. Ya, kalau mau nyari yang bagus sudah keambil orang duluan. Maka dia nawarin di awal nih, bulan Zulqa'dah. Bahkan sebelum bulan Zulqa'dah, bulan akhir Syawal udah ditawarin nih. Ya, Pak, saya minat Pak sama yang foto pertama, misalnya. Ada yang nyangkut misalnya. Ada yang berminat. Alhamdulillah nih, nyangkut nih. Ada buyer. Ya, maka ketika dia sudah deal, Pak, saya mau yang pertama, foto pertama itu. Padahal yang punya tadi belum mengizinkan untuk dijual. Kecuali ya, yang memfotokan tadi, ya, atau yang kita sebut dengan apa nih bahasanya nih? Ya, supplier, ya enggak? Orang tengah ya enggak? Antara peternak ya dengan pembeli, orang tengah, ya, supplier bahasanya, supplier. Ya, apakah suppliernya ini sudah berhak memiliki barang tersebut? Belum. Ya, maka nggak boleh ketika kata Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kalian menjual sesuatu barang yang kalian belum miliki barang tersebut. Jadi barangnya belum dimiliki, udah kita jual. Bagaimana ceritanya? Ya, contohnya tadi kita sebut aja difotoin ada 10 misalnya, sapi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada buyer. Pak, bener Pak nih harganya sekian. Yang saya minat Pak yang nomor 1. Anggap aja misalnya 30 juta misalnya. 30 juta, bagaimana dealnya? 30 juta Bapak akan diantar sampai tempat. Misalnya H-3 akan diantar ke Masjid Muhajirin misalnya. Terima di tempat. Oke, siap. Padahal suppliernya belum deal dengan pemiliknya. Ini nggak boleh. Bagaimana nanti kalau ada buyer yang kedua, yang ketiga, dia minat juga sama yang pertama. Karena yang dilihat yang pertama, saya minat juga tuh. Pak, yang pertama bagaimana Pak? Ya, boleh nggak yang pertama? Wah, dia malah bilang, wah boleh aja nih. Ya, oke Pak, di oke-okein semua. Ya,
Kalau diokein semua, siapa nanti yang mau dikasih ke siapa nih orang? Kurban hewannya ini mau dikasih ke siapa nanti? Ya. Yang nomor 1 tadi, apakah mau diberikan kepada yang bayar 1, bayar 2, apa bayar 3? Nah, lu. Ya, bahkan nanti bayar 2 dan bayar 3 dia akan komplain kalau dikasih ke yang pertama. Begitu juga bayar yang lain kalau dikasih ya berbeda dengan apa yang diinginkan. Nah, ini jangan sampai. Maka bagi orang ya penjual, dia harus deal dulu. Ya bagusnya dia beli. Kalau punya modal, dia beli. Ya, dia beli, Pak, saya beli semuanya nih, 10 saya beli semuanya. Tandain, Pak, tandain nih nama saya nih. M semua. Ya, udah dikalungin, Pak. Akadnya ya saya nitip di sini sampai ya bulan Zulhijjah. H-5 tolong dianterin, misalnya dari Jawa atau dari Bali. H-5 Pak dianterin ke ya Masjid Muhajirin. Nah, ini lebih bagus kalau dia punya modal. Ya, alhamdulillah nih kalau begini udah selesai. Masalahnya sekarang ada yang gak punya modal tapi mau jualan. Maka caranya seperti apa? Tadi kalau dia gak punya uang, maka dia harus meminta izin. Pak, barangnya saya jualin ya, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, bagaimana nanti? Pakai komisi? Apa nanti dari saya sekian, ente markup berapa aja? Kan bisa begitu. Bisa nggak begitu? Bisa ya? Berapapun yang Bapak jual, saya kasih komisi ke Bapak. Bisa? Jadi fee, ujroh namanya. Atau yang kedua, dari saya Pak peternak harganya 29 juta. Bapak mau jual 29,5, mau 30, mau 40 terserah. Ya kalau laku 40 alhamdulillah gitu ya. Artinya dari kami 29. Nah, itu bagaimana tuh akadnya? Kalau sudah ditentukan akadnya, baru dia bisa jualan. Jangan sampai ketika kita dibayar yang tadi, wah si fulan jualan udah mulai duluan nih, murah nih. Dan kita segera mentransfer itu. Pak, saya mau tuh yang sapi nomor 1. Padahal belum tentu itu milik dia. Nah, ini berbahaya. Karena Rasulullah SAW mencontohkan dalam fikih kurban, Rasulullah ya memanggil Ali bin Abi Thalib, menantunya. Ya Ali, yuk kita ke pasar hewan. Mau ngapain ke pasar hewan? Mau beli hewan kurban. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah bersama Ali jalan menuju hewan kurban, kemudian sampai pasar hewan kurban tersebut, Rasulullah melihat dan mengecek langsung hewan-hewan kurbannya. Jadi Rasulullah memilih hewan kurban, kemudian Rasulullah membeli hewan kurban tersebut, Rasulullah membawa pulang hewan kurban tersebut, dan Rasulullah memotong hewan kurban tersebut, dan Rasulullah sendiri yang membagikan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah membeli lebih dari 10 hewan kurban, bahkan disebutkan lebih dari 100 hewan kurban. Ya, bahkan ketika Rasulullah membeli lebih daripada 100, ya, pada saat penyembelihan Rasulullah SAW ya nggak kesampean, ya sembelih nggak kesampean, artinya nggak cukup sampai 100, mungkin kecapean atau ada hal-hal yang lain, kemudian diminta oleh Ali untuk menyembelih. Nanti ini kita akan membahas tentang bagaimana ya maisir dan gharar dalam transaksi kurban. Ini bahaya nih, di masyarakat kita banyak sekali terjadi yang seperti ini. Pokoknya yang penting saya kurban. Ada yang begitu? Saya pengen kurban. Iya bagus niatnya pengen berkurban. Kurban itu bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi yang mampu. Kurban bagi yang mampu diwajibkan oleh sebagian ulama. Hadisnya bagaimana? Hadisnya adalah man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang diberikan kemampuan, kelapangan rezeki, tapi dia nggak mau berkurban,
Walam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Enggak boleh deketin masjid kami, kata Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ya, ente punya harta segala macam, ya, beli handphone ganti-ganti misalnya. Ada keluar nih ganti misalnya gitu ya. Keluar ini ganti. Giliran kurban enggak. Setahun 2 tahun enggak. Masya Allah. Ya, kecuali dia memang ada keperluan, apalagi sekarang nih, ya, anak-anak udah mulai masuk kuliah ya, bentar lagi ya. Ya, ada mungkin yang udah lulus SM apa namanya? SNBP ya. Ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi kalau nggak salah nih. Nah, itu mulai tuh mikir orang tuanya, bagaimana ya membayar kuliahnya. Ya. Nah, kalau emang ada kebutuhan bagi yang berpendapat ya wajib, maka dia bisa gugur kewajibannya. Walaupun ya mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat diutamakan. Jadi enggak ada kata-kata di situ mubah, enggak, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Kalau bisa berkurban, tapi tadi berkurbannya sudah, niatnya udah bagus, jangan sampai asal-asalan. Karena sebetulnya kurban ini ya, kalau kita ingin jauh ya, melihat sejarah kurban itu, sebetulnya ini adalah syariat Nabi. Nah, syariatnya Nabi Ibrahim. Yang pengen disembelih siapa ketika itu? Ismail. Siapanya Ismail tuh? Anak yang disayanginnya itu. Anak semata wayangnya. Yang dia pingin banget punya anak, udah lama pengen punya anak, giliran punya anak mau disembelih, disuruh sembelih. Ya Allah, ujiannya Nabi Ibrahim, ujiannya Nabi Ismail. Artinya apa yang dicintainya itu dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nanti kalau ada di Masjid Muhajirin nih, ada yang gemuk gitu ya, ada yang kurus banget. Nah ini ya jangan sampai nih. Ya kalau bisa ya standar, atau kalau bisa yang lebih bagus ya. Kenapa? Karena ini adalah sunnahnya, memberikan yang terbaik. Tapi kita lanjutkan tadi ya, maisir, ada spekulasi dalam pembelian hewan kurban. Spekulasinya bukan karena melempar, tapi dia membayar nggak tahu barangnya. Ya, saya pesen Pak yang nomor 1, tapi nggak tahu barangnya. Ya, nggak dikasih tahu spesifikasinya, umurnya berapa, beratnya berapa. Wah, ini payah banget ini. Kalau sudah dikasih tahu ada spesifikasinya, ini masih mending. Ya, masih mending. Misalnya beratnya berapa biasanya kalau sapi? 350. Iya, sampai 400 misalnya 350 kilo sampai 400 kan udah lumayan tuh. Ya, kalau intervalnya lebih sedikit 350 sampai 360 enak tuh. Ya, yang kita harapin datangnya seperti ini, datangnya sama, puas, alhamdulillah. Tapi kalau kita difotoin, datang nih, difotoin, bagus banget nih. Kemudian pas datang, mohon maaf yang itu udah ya dia alasan misalnya sakit lah segala macam, ini datang yang kedua, ya kuntet banget ini. Bagaimana? Ya, maka dia akhirnya kecewa tuh. Maka perlulah akad yang teliti, akad yang lebih detail, dirincikan. Supaya apa? Supaya niat yang sudah baik tadi tidak terkotori dengan hal-hal yang mengganggu tadi. Ya, kitanya udah bener nih bayarnya, peternaknya udah bener, cuman yang di sini yang di tengah-tengah yang tadi kita sebut suppliernya nih main-main nih, jangan sampai. Ya, maka kita bisa bikin akad. Ya, nanti akan dikirimkan adalah ya yang 350 kg sampai berapa kilogram? 1, 2, ya terima di tempat, betul nggak? Terima di tempat, karena banyak kejadian. Ya, mungkin bapak-bapak pernah lihat juga nih, kambing yang pada jatuh atau pada berselewaran di jalan tol, pernah nggak ngeliat? Pernah lihat ya?
Ada yang nggak bisa jalan lagi. Mungkin terbalik atau bagaimana tuh mobil pick upnya, waduh, ya itu kambing pada mencar-mencar. Ada yang terumput ke sono, ada yang ketiduran, ada yang patah. Nah kalau patah bagaimana? Ya, kalau patah di dalam fikih kurban itu nggak sah. Ya, tanduknya patah, kakinya patah misalnya, ya sakit berat, itu nggak boleh dikurbankan. Cari yang benar, cari yang baik, yang gemuk, yang sehat. Kalau udah patah ya minta tuker, berarti ada akadnya. Terima di tempat, kalau nggak diterima di tempat, ya misalnya terjadi apa-apa, maka resikonya masih di penjual misalnya. Begitu enak, ya ada kejelasan dalam akad. Ya mudah-mudahan ya, kalau di sini kan udah bertahun-tahun, saya yakin banget ini di sini udah punya stok, mudah-mudahan ya ada stoknya, kemudian sudah tahu bagaimana cara pengiriman dan seterusnya. Jangan sampai terjadi orang nurunin mati, udah dah. Ya, Pak, kita udah anterin Pak, waktu turun mati Pak dia. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, nurunin mati. Pak, kan udah di tempat lah, belum diikat, belum diikat. Ya, artinya belum kita tinggalin nih. Ya diturunin, kemudian ditaruh, ya diikat, dikasih makan, dia pulang mati. Nah itu udah bukan urusan penjual lagi tuh, ya itu udah urusan yang jaga. Tapi masih dipegang oleh penjual, diturunin, misalnya jatuh mati. Nah, padahal sudah sampai tempat, maka ini juga perlu diperjelas. Jangan sampai akhirnya ya pekurbannya atau yang ya mudhahinya, orang yang berkurban kecewa. Ya udah nggak ada yang ditukar, ketika ditukar pun akhirnya ditukar yang ada asal ada aja. Waduh, ini harusnya 350 kilo, yang ditukar 300 kilo misalnya, berkurang. Makanya harus dihindari. Ya, jadi ya ada transaksi yang perlu diperjelas di dalam akad. Jangan tak sampai terjadi 3. Maisir, ya, spekulasi tadi, ya, belinya asal-asalan, pokoknya yang mana dapat murahan. Ya sebentar lagi ya, saya yakin banget nih sebentar lagi Bapak-bapak kalau punya handphone, ada marketplace di situ, ada toko hijau, ada toko oranye, ada toko biru segala macam. Udah mulai itu nanti ada hewan kurban, biasanya ada tuh. Ya. Dan luar biasa harganya itu. Ya, yang udah ini tahun-tahun kemarin 1,5 juta Pak. Kambing 1,5 juta dapat berkurban. Coba bayangin. Kambing sekarang berapa kambing? 2 jutaan. 2 juta lah minimal, 2,5 juta yang bagusan dikit. Ini 1,5 juta. Kemudian dikatakan di situ belinya nanti di mana nih, di pulau mana gitulah, itu di Kalimantan, di Papua misalnya. Disembelihnya juga di sono. Kita nggak mau tahu. Yang penting saya berkurban, nggak boleh begitu. Ya. Jadi yang namanya berkurban itu tadi, kalau kita mau menyontoh sunnah Rasulullah SAW, beli sendiri lihat, bahkan Rasulullah ya, ini ada giginya digituin, apa nih? Di apa namanya? Ya, bibirnya digituin supaya kelihatan gigi 2-nya itu udah tumbuh dari gigi susu apa belum. Kan syaratnya itu kan sinan 2 tahun. Ya, kambing 2 tahun, sapi minimal 2 tahun, ya. Kalau udah 2 tahun lebih baru boleh. Kalau masih belum 2 tahun maka belum boleh. Nah, ini anak sapi dikorbanin. Ini anak kambing kecil-kecil kali buat makan kebuli kali ini mah. Ya. Jadi harus dipahami. Jadi Rasulullah melihat mengecek langsung. Saya pernah mengadakan webinar ketika itu bersama dosen dari peternakan IPB. Ya, kebetulan beliau profesor dalam bidang peternakan. Saya bahas tentang fikih kurbannya, ya, beliau membahas dari sisi pemilihan hewan kurban yang sehat. Ya, ini seru nih. Jadi bagi orang awam yang pingin melihat
apakah hewan kurban itu sehat atau tidak? Ya, itu bisa dilihat dari dua. Yang satu dari jauh, yang satu dari dekat. Kalau dari jauh, kita lihat dari jauh nih, belum dekat dari jauh. Ya, kalau dia sehat, lihat apa namanya? Ini kalau apa sih namanya? Mohon maaf ya, pantatnya di belakang tuh, di bawah, di atasnya pantat itu apa? Ini kan ada buntut tuh, ada buntut ya. Maka di atas buntutnya apa itu namanya tuh? Apa nih? Pinggang, pinggul. Hah? Tulang ekor ya, tulang ekor. Nah, tulang ekor yang di belakang tuh, yang di belakang. Kalau dilihat dari jauh, tulangnya itu kelihatan daripada dagingnya, maka ini alamat nih kurus, nggak dirawat, nggak sehat, begitu katanya. Tapi kalau misalnya ya ada tulang, ya bukan tulang ekor ya, tulang ekor mah ekor nih deh. Berarti tulang ini ya, tulang pinggul ya berarti ya, yang di situ tuh, yang ya kan, ini kan nih ya. Nah kalau di sininya apa sih kita bilang semok ya, gemuk bahasanya, gemuk nih, sampai tulangnya itu nggak kelihatan, maka ini hewan yang sehat mau makan, hewan yang sehat. Ini dari jauh dulu, ya. Kalau kita dari jauh nih, misalnya kita mau beli, ya, atau mau lihat, mau survei, kita lihat dari jauh, Pak, yang mana dulu Pak, yang mana dulu, yang dulu. Nah, begitu melihatnya. Kemudian kalau udah dari dekat, kata dia, lihat liurnya. Nah, itu dia liurnya. Jadi kalau dilihat dari luar, liurnya banyak gitu ya, berbusa. Nah, ini kurang sehat nih. Lihat yang bersih. Kemudian lihat kotorannya. Waduh, itu susah juga kalau lihat. Kalau udah deket ya. Tadi yang dari jauh lihat belakangnya. Kalau dia bagus, besar gitu ya, maka itu boleh atau layak dipilih. Tapi kalau kurus, apalagi cuma tulang doang gitu, ya nggak ada isinya nanti itu. 300 kilo mah nggak ada jadinya. Ya, tinggal tulang doang yang ditimbang. Nah, kalau udah deket, yang dilihat adalah liurnya dan kotorannya, ya. Nah, Anda nggak tahu di kotorannya bagaimana ya. Itu kalau kita melihat dari orang awam. Ya, lebih bagus lagi kalau dikatakan kita membeli dari peternakan yang sudah mempunyai sertifikat ya. Ada sertifikatnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ada nih. Ya, apa namanya sertifikatnya, apalagi baru 1 minggu atau maksimal sebulan. Nah ini baru apa namanya lebih aman bagi kita yang awam. Ya, nah ini cara ya memilih hewan kurban supaya kita tidak ditipu atau supaya tidak kita dikerjain sama tadi orang tengah tadi atau penjual-penjual yang tadi. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua ya, jual beli hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat kita hari ini banyak sekali ternyata yang mengandung horornya. Maisir sudah, sekarang horor. Ya, kalau horor ini ya termasuk misalnya contohnya sebentar lagi mungkin ini udah ada spanduk belum nih? Belum ada spanduk ya? Belum ya, tayyib. Biasanya ada spanduk nanti tuh. Spanduknya kemudian di situ ada tulisannya apa? Menerima dan menyalurkan hewan kurban, gitu ya. Biasanya kan gitu. Boleh nggak nih kalau orang beli orang beli sendiri terus ditaruh sini, boleh nggak? Boleh. Kemudian nggak perlu nggak perlu repot-repot Pak, kami akan menyediakan juga, boleh nggak gitu? Boleh juga. Berarti misalnya 350 kilo harganya berapa Pak? 3,5 juta, 3,5 juta lah ya, 3,5 juta per orang misalnya. Oke, kan ada tuh gambar kambingnya dan gambar sapinya, kemudian mungkin ada yang enggak juga, kadang-kadang spesifikasinya grade A, B, C, ada nggak kayak gitu? Kalau nggak di spanduk di sini, biasanya di ini nih, di marketplace ada tuh. Ya, di marketplace ada. Jadi kita sebut tadi yang 1,5 juta. Ya, ini yang grade yang mana? Disembelihnya di mana? Kapan disembelihnya? Kemudian disalurkannya kemana? Karena yang namanya hewan kurban, ya, tu'khazu min aghniyaihim wa tartuhum ila fuqara'ihim.
Ambil dari orang kaya, dari orang yang mampu di sekitar kita dulu, kemudian dikembalikan atau disalurkan kepada orang-orang yang di sini dulu. Nah, jadi Rasulullah SAW ya ketika menyembelih hewan kurban, sembelih, yang dibagikan siapa? Yang dibagikan adalah kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah dulu. Ya, sepertiga diambil oleh Rasulullah dan keluarganya, kemudian sisanya diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Maka perlu juga nanti ada database, insya Allah ada database ya, ya semua orang yang berhak menerima di sini diberikan, ya, jangan diberikan kepada yang di luar dulu, yang di sini dulu, yang afdolnya begitu, ya. Kemudian kalau misalnya mau diberikan kepada yang lain, silahkan kalau di sini sudah terpenuhi, ya. Maka kalau ada tadi misalnya, ya, gambar marketplace 1,5 juta, aneh yang penting berkurban. Tapi kita nggak mau tahu kapan ya disembelihnya, kemudian kapan ya disalurkannya, kepada siapa disalurkannya, ini berbahaya. Jangan sampai kita nggak mau tahu, untuk itu udah urusan dia dah, nggak boleh. Maka yang penting kita bisa melihat daripada track record daripada panitianya atau tadi misalnya lembaga yang lembaga yang menyalurkannya, menerima dan menyalurkannya, ya. Maka kita lihat, tahun ke belakang, setahun 2 tahun yang lalu, ya, penyalurannya totalnya sekian, disalurkan misalnya di tempat ini. Tafadhol silakan. Tapi menurut anak yang lebih baik adalah disalurkan di tempat kita tinggal terlebih dahulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.